Iya, di pembahasan itu sekali lagi bukan kumpulan wawancara atau kalau kuantitatif bukan kumpulan data. Iya, betul. Itu dia kuncinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Visip yang lagi nonton channel Visip Omrah Official. Kali ini saya dari dosen ilmu pemerintahan Ella Afnira mau ngobrol-ngobrol sama narasumber kita kali ini. Tapi kali ini sama, kita dari dosen ilmu pemerintahan juga. Mungkin Bapak silahkan dulu kenalan, boleh? Ada yang belum kenal mungkin ya? Halo semuanya, saya rasa sudah kenal semua ya. Saya Eki Darmawan sama Bu Ella dari program studi ilmu pemerintahan Visip Umrah. Oke, FYI ini Sobat Visip, Pak Eki ini dia baru lulus pendidikan S3-nya alias udah dokter loh. Masih muda ya, umurnya berapa Pak? 33 tahun. 33 tahun, masih muda banget loh Sobat Visip, tapi udah bergelar dokter S3, udah lulus, keren. Dan juga Pak Eki ini dia alumni Visip ya? Ya, ini alumni Visip Bu Ella. Angkatan pertama? 2008. Angkatan Jadi pertama? Angkatan pertama di keren. Umrah. Jadi punya cerita nih Sobat Visip, cila. Pak Eki ini adalah dosen Visip ya, alumni yang mendapatkan gelar doktor termuda, Aplaus dulu buat Eki. Oke lah, intermezzo aja. Sekarang kita mau bahas apa ya Pak Eki ya kali ini ya? Kita mau ngobrol-ngobrol tentang apa nih? Bebas sih Bu Ella, mungkin gimana terkait tentang apa? Ya seputaran akademik lah, tentang penulisan, tentang karya tulis ilmiah lah ya. Bagaimana kita menulis, mungkin ada tips and triknya dari Pak Eki atau seputar ya anatomi karya ilmiah boleh lah ya. Boleh itu. Oke, biar ada edukasinya juga buat teman-teman Sobat Visip yang nonton ya. Jadi oke, Pak Eki, kita berangkat dari anatomi karya ilmiah. Nih mahasiswa saya ini biasanya setiap pertemuan selalu saya ulang-ulang terus nih. Anatomi karya ilmiah. Pertama, judul ya. Kedua, baris kepemilikan. 3, abstrak. 4, keywords. 5, isi teks atau batang tubuh. Dan yang keenam itu ada referensi. Oke Pak Eki, kita bahas satu persatu. Oke, boleh Bu Ella. Silahkan Pak Eki, kalau misalkan terkait judul nih. Judul itu kan kita membuat judul ada syarat-syaratnya ya, yang maksimal 15 kata. Iya benar sekali. Nah, gimana tuh caranya Pak Eki supaya kita bisa bikin judul nggak panjang-panjang melebihi 15 kata? Jadi kalau soal judul ini sebenarnya tergantung si penulis. Kalau memang penulis sudah memahami kira-kira fenomenanya apa, kemudian konsep apa yang akan dia bahas menggunakan konsep tersebut untuk membedah fenomena yang akan dia ceritakan di penelitiannya, maka setidaknya dalam judul yang hanya maksimal 15 kata tadi dapat disampaikan secara lugas tentang konsep apa yang dia ceritakan dan fenomena yang akan dibahas. Nah, jadi cukup singkat bercerita tentang misalnya kalau mau memakai konsep salah satu dari konsep kebijakan, evaluasi. Nah, evaluasi kebijakan apa nih fenomenanya? Langsung to the point aja. To the point aja, jadi nggak usah terlalu panjang lebar. Kalau misalkan judulnya harus panjang, bukan harus panjang ya. Kita agak kesulitan memendek-mendekkan si judul ini, ada triksnya nggak, gimana Pak Eki? Sebenarnya dalam judul itu ada dinamakan anak judul, Subjudul ya. Subjudul. Jadi kalau memang kepanjangan, anak judulnya bisa dibuat di bawah judul, itu menunjukkan lokasi, kemudian menunjukkan tempat atau menunjukkan tahun, itu bisa dijadikan anak judul. Atau studi kasus misalnya, atau metode yang digunakan bisa fenomenologi, bisa studi kasus, atau bisa teori ya. Siapa yang digunakan juga bisa. Itu jadi tipsnya kalau emang terlalu panjang judulnya bisa dijadikan subjudul. Oke, hal lain terkait judul, misalkan mahasiswa itu Pak Eki biasanya agak kesulitan mencari tema.
Jadi kita sebelum bikin judul nih, kita kan pasti cari temanya Tema, dulu ya. kan, tema penelitian kita mau nulis seputar apa nih karya ilmiahnya. Gimana sih Pak caranya cari tema atau cari isu yang apa ya, yang hits gitu, yang lagi up to date buat jadi karya tulis kita, gimana Pak Eki? Nah itu kebanyakan teman-teman mahasiswa ini kan kebingungan nih, mau nulis apa, judulnya apa, bingung, akhirnya stagnan, nggak nulis-nulis. Nah sebenarnya mencari tema dalam penulisan itu sederhana ya, apalagi kita ilmu sosial ini bisa dilihat dari aktivitas sosial yang ada di sekitar. Misalnya saya kasih contoh sederhana saja, masalah sampah, kemudian masalah penerangan lampu jalan, atau masalah jalan rusak, atau masalah yang sering dilihat di Kota Tanjung Pinang adanya balap liar, atau masalah kemiskinan, dan itu kan hal-hal sederhana yang bisa menjadi potret ilmu sosial yang bisa dijadikan fenomena. Kemudian tergantung teman-teman mahasiswa lagi nih mau menggunakan atau fashionnya senengnya di mata kuliah apa sih. Ada mata kuliah, kalau di IP itu kan banyak nih, ada mata kuliah kebijakan, ada mata kuliah politik, ada mata kuliah tentang tata pemerintahan, hukum. Nah jadi itu bisa dijadikan pilihan konsep yang kita gunakan untuk menganalisis fenomena sosial yang kita pilih tadi. Jadi sederhana. Sebenarnya nggak usah jauh-jauh mau cari tema apa yang susah-susah ya, kita lihat aja fenomena di sekeliling kita. Jadi kalau misalkan kita melihat suatu fenomena, sebenarnya itu bisa kok kita jadikan sebuah tema yang nantinya akan berkembang jadi judul penelitian kita. Benar, Bu Ella. Gitu ya Pak Eki ya. Benar. Oke, selesailah nih ya perkara judul atau tema. Kemudian ada baris kepemilikan. Baris kepemilikan kayaknya udah jelas lah ya. Iya, udah jelas karena menerangkan siapa sih penulis, mulai penulis. Kalau di artikel itu kan Anda bisa terdiri dari 1, 2 atau lebih penulis. Kemudian di baris kepemilikan ini juga menjelaskan institusi atau afiliasi dari si penulis. Oke, lanjut yang ketiga, abstrak. Nah nih abstrak Pak Eki, kalau abstrak gimana? Nah, kalau abstrak ini kan tergantung dari template atau pedoman masing-masing penulisan ya. Kalau contoh di Visip Umrah sendiri, kalau skripsi itu 350 kata dibatasi. Maksimal ya, 350 kata. Kemudian kalau di artikel-artikel ilmiah, jurnal, dalam bentuk jurnal itu biasanya maksimalnya itu 250 kata yang paling sering digunakan, 200 sampai 250 kata. Itu udah standar ya? Itu udah standar itu kalau untuk artikel, nggak perlu cerita panjang lebar di abstrak, yang penting strike ya. Oke, lalu tidak perlu cerita panjang lebar, apa yang kita ceritakan di abstrak sebanyak 250 sampai 350 kata tuh Pak Eki? Cukup menceritakan apa sih fenomena yang mau dibahas, jadi ada sedikit gambaran pendahuluan lah di abstrak, lalu bagaimana cara kita menjelaskan penelitian kita itu dengan menggambarkan metode, kemudian dalam metode itu kira-kira menjawab nggak sih tujuan dari penelitian yang kita bahas, dan di abstrak juga harus dilengkapi dengan hasil ya, atau temuan yang memang ditemui setelah dilakukan penelitian. Jadi dari mulai pendahuluan, kemudian mungkin teori atau metode ya, kemudian pembahasannya sedikit lah, intinya aja secara garis besar, kemudian hasil penelitiannya itu harus komplit semua ada di abstrak. Oke, udah ya, cukup ya abstrak Pak Eki? Cukup. Cuman di abstrak itu kan biasanya di bawahnya dilengkapi dengan keywords atau kata kunci. Nah iya nih, gimana caranya kita bisa menentukan kata itulah yang menjadi kata kunci atau keywords Pak Eki? Nah kalau kata kunci itu kan sebenarnya kata kunci ini adalah panduan mesin pencarian atau pengindeks berkaitan dengan apa yang kita teliti. Misalnya kalau tadi saya contohkan evaluasi, ya tentu di dalam abstrak kita bercerita tentang konsep evaluasi kan, pasti salah satu kata kuncinya tentu evaluasi kebijakan. Nah bisa juga kalau memang tentang tata kelola sampah, tata kelola masuk dalam keyword. Jadi keyword ini maksimal ya 3 sampai 4 suku kata. 3 sampai 4 suku kata. Kalau keywords kita ambil dari judul boleh nggak Pak Eki?
Pasti ada beberapa keyword yang diambil dari judul, Berasal dari judul ya? dari judul, termasuk di judul itu kan ada konsep yang dibahas kan. Nah, konsep yang dibahas itu pasti muncul dalam keyword karena Keywords. akan memudahkan penulis lain untuk mencari tema penelitian yang cocok dengan penelitian kita. Oke, maksimal keywords ada berapa Pak Eki? Eh, Maksimal itu biasanya sampai 5 sih. 5 sampai ya? 5. 5 keywords lah. 5 keyword. Kata. Enggak 5 kata, boleh 5 keywords 5 pokoknya. keyword, Dalam satu keywords itu kan tidak Jadi, hanya satu kata, belum bisa tentu satu kata, 2 tergantung. atau 3 suku kata ya Pak Eki ya? Saya contohkan misalnya keyword merdeka belajar. Nah, ini kan 2 suku kata. Nah, kalau kita pisah merdeka sama belajar, nah ini tentu berbeda arti gitu kan. Jadi, Merdekanya apa, belajarnya apa gitu. Kalau merdeka belajar ya udah jelas Udah gitu jelas. ya. Merdeka belajar gitu. Oke, lanjut kali ya Pak Eki ya. Boleh. Setelah keywords itu ada isi teks atau batang tubuh. Nah, ini dia isi dari karya tulis ilmiah kita. Nah, itu boleh dijelasin Pak Eki ada apa aja di dalam isi teks atau batang tubuh penelitian? kalau di dalam batang tubuh khususnya untuk artikel ilmiah dan penelitian itu biasanya tentu yang pertama itu pendahuluan. Pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu memuatlah latar belakang, rumusan masalah dan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan. Kemudian di dalam pendahuluan ini juga kebanyakan mahasiswa ini kan menulis terlalu melebar-lebar nih sehingga tidak strike nih, tidak fokus pembahasannya mau bahas apa. Karena di dalam pendahuluan ini adalah kunci sebenarnya kita menunjukkan arah pembicaraan kita di subbab-subbab selanjutnya. Karena di situ membuat rumusan masalah kita, pertanyaan penelitian kita, kemudian tujuannya apa yang mau dicari. Itu harus ada ya, Itu 3 harus ada poin di penting itu harus ada di dalam pendahuluan. pendahuluan. Oke, setelah pendahuluan ada teori mungkin ya Pak Eki ya. Setelah pendahuluan ini kalau di artikel ilmiah ada literatur review, ada juga kerangka teori tergantung template masing-masing artikel. Ada juga yang nggak menggunakan itu. Biasanya kerangka teori dan diskusi konseptual itu bisa bergabung di pendahuluan. Bisa Iya, bergabung. tergantung template. Tapi Tergantung kalau template. misalkan yang standar aja itu biasanya ada ya. Yang Pak standar Eki ya? biasanya ada, itu ada literatur review atau tinjauan pustaka. Nah, itu diskusi tentang konsep-konsep yang kita gunakan dalam penelitian. Konsep atau teori Konsep atau teori yang kita gunakan yang dalam akan kita penelitian. gunakan. Oke, selanjutnya ada pembahasan. Belum, metode Pak Metode Eki. dulu. Metode dulu. Metode sabar, sabar. Metode. Oke, isi dari metode ini apa Pak Eki? Kalau dari metode ini kan sebenarnya kalau dalam ilmiah tuh kita cuma mengenal 2 metode ya, metode kualitatif dan metode kuantitatif. Dan ada juga penggabungan kedua metode tersebut atau Mixed kita method kenal ya? dengan mixed method. Namun dari kedua metode ini sebenarnya banyak pendekatan-pendekatan yang bisa diceritakan. Metode ini kan cara bagaimana kita melakukan penelitian. Nah, jadi ada pendekatan-pendekatan yang bisa diceritakan dalam sebuah metode yang kita gunakan. Kita mau gunakan cara apa sih? Pendekatan apa sih? Kalau dalam kualitatif misalnya kan banyak pendekatan, ada fenomenologi, ada studi kasus, kemudian ada etnografi, dan banyak lagi pendekatan-pendekatan baru dalam sebuah metode yang bisa digunakan. Oke, jadi intinya gitu, Sobat Fisip di dalam metode. Sudah cukup jelas tadi, baru kita lanjut sekarang ke pembahasan. Nah, isi pembahasan ini sebenarnya nggak tahu ya. Pengalaman saya nih, kalau ngelihat pembahasan karya ilmiah mahasiswa tuh, kenapa poin yang ini tuh suka apa ya? Sangat sedikit sekali gitu Pak Eki. Sebenarnya apa sih yang menjadi kesulitan untuk menulis sebuah pembahasan ini? Oke. Nah, sebenarnya kalau kita bicara sebuah karya tulis ilmiah itu kan kita anggap saja tubuh manusia. Tubuh manusia ini metode itu lehernya. Metode itu lehernya. Jadi leher inilah yang bercerita dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Nah, cara ini harus konkret dulu, harus jelas dulu. Bagaimana dia melakukan penelitian, tujuannya, apakah bisa terjawab dengan metode itu, kemudian pendekatannya apakah sesuai dengan apa yang mau dia jawab, teknik dia mengumpulkan data seperti apa. Kalau kualitatif kan ada wawancara, kemudian ada observasi. Nah, cara observasinya bagaimana? Nah, kalau di metodenya clear, saya rasa di pembahasan juga dia akan menjabarkan
Itu dengan hasil dari observasinya begini, hasil dari wawancaranya begini. Jadi tidak stagnan dalam menulis pembahasan. Oke, biasanya nih yang sering saya temukan ya Pak Eki ya, yang kita sharing aja teman-teman, kalau misalkan kita menggunakan wawancara, biasanya di pembahasan itu hanya melampirkan apa yang dijabarkan oleh narasumber dalam kita wawancara. Kurangnya itu adalah mengaitkannya dengan teori atau konsep yang sudah kita gunakan berdasarkan metodenya tadi gitu. Ya nggak Pak Eki? Nah itu yang benar sekali tuh. Sebenarnya Banyak tuh soalnya hanya melampirkan isi wawancara aja ya ngapain gitu loh. iya, di pembahasan itu sekali lagi bukan kumpulan wawancara, atau kalau kuantitatif bukan kumpulan data. Iya betul, itu dia kuncinya. Itu hanya data-data kita aja yang akan kita bahas, yang akan kita analisis di poin pembahasan ini. Ada lagi Pak Eki kira-kira Nah itu tentang tadi pembahasan? memang penting ya membahas sesuatu fenomena yang akan kita ceritakan menggunakan teori yang kita sudah pilih tadi. Di pembahasan ini ya wawancara itu harus kita rangkum, kita cerita agar dari satu wawancara dengan wawancara lainnya itu bercerita yang nyambung gitu. Jangan berdiri sendiri-sendiri, ini bukan kumpulan wawancara, bukan Iya, kumpulan benar. hasil wawancara. Kemudian kalau data juga harus disajikan dalam pembahasan dan kita harus analisis tuh data. Iya, jadi nggak hanya ditampilkan aja, Jangan ya, harus ditampilkan kita saja. analisis. Ada nggak tipsnya untuk menganalisis itu gimana? Mungkin ada yang bingung gimana sih cara sederhananya aja lah. Cara sederhana, misalnya kalau data itu kan banyak nih, bisa berupa gambar, bisa berupa tabel. Nah kalau yang sederhana nih kita analogikan sebuah gambar nih. Gambar aja, kita tampilkan satu gambar tentang tumpukan sampah. Jika kita sudah tampilkan satu gambar itu, kita bisa menganalisis ini kejadiannya di mana, kondisi ini mengakibatkan apa, masalah sampah ini terjadi penyebabnya apa. Jadi satu gambar saja kita bisa bercerita Cerita banyak. banyak, iya benar. Atau dari satu pendapat hasil wawancara mengatakan bahwa masalah komunikasi sih yang terjadi antar lembaga soal penanganan sampah. Nah itu bisa kita analisis kenapa komunikasinya bisa terhambat, kenapa lembaganya tidak koordinasi. Itu banyak yang bisa kita bahas. Penyebabnya apa? Jadi sebenarnya tergantung bagaimana kita melihat Mengembangkan. melihat dan mengembangkannya. Kemudian jadi nggak susah gitu ya nganalisis Iya. itu. Kadang ada mahasiswa gitulah beberapa yang sharing, Bu saya bingung Bu mau nganalisisnya nih nganalisis apa gitu, gimana caranya. Nah itu dia tadi salah satu tipsnya yang disampaikan oleh Pak Eki. Oke, udahlah ya Pak Eki pembahasan, kita lanjut ke referensi atau daftar pustaka. Nah ini gimana? Belum. Oh iya, sorry habis, aduh Bu Ella mau buru-buru aja. Habis pembahasan ada kesimpulan. Iya, ada kesimpulan. Kesimpulan dan saran atau hasil pembahasan biasanya juga ya, tergantung template. Nah kalau ini udah mencapai tahap akhir nih Pak Eki, gimana? Tadi kalau di pembahasan kita bercerita data, temuan, kemudian kita bercerita diskusi atas fenomena yang kita pilih. Di kesimpulan juga kita harus bercerita secara ringkas temuan-temuan yang kita temui tadi di lapangan. Hasil penelitian kita apa harus diceritakan secara ringkas di kesimpulan. Kemudian di dalam kesimpulan ini kan conclusion ini harus ada saran yang memang bisa mengembangkan kesana keilmuan. Jadi ada kebaharuan dalam sebuah ilmu. Jadi harus ada saran, selain saran praktis untuk lembaga yang kita teliti, untuk orang yang kita teliti, atau untuk fenomena yang kita teliti, ada juga saran akademis nih. Saran akademis ini kita menyarankan konsep-konsep lain yang bisa diteliti berkaitan dengan fenomena yang sedang kita bahas. Oke, gitu dia Sobat Visip. Boleh kita lanjut? Oke. Yang terakhir, Nah. referensi atau daftar pustaka, itu gimana Pak Eki? Nah, yang terakhir ini referensi atau daftar pustaka. Tentu isi dari referensi ini adalah kutipan-kutipan, sitasi-sitasi yang sudah dilakukan saat penulisan mulai dari pendahuluan sampai ke pembahasan. Nah, isi dalam referensi tentunya juga harus berkaitan dengan apa yang kita bahas. Nggak mungkin kan kita bahas evaluasi kebijakan, tapi nggak ada nih referensi yang membahas evaluasi. Nah, kan
Kan itu satu hal yang bertolak belakang. Kemudian kita ada bercerita metode, tetapi nggak ada referensi satupun yang membahas tentang metodenya, kan nggak mungkin. Jadi referensi juga harus menyesuaikan apa yang memang kita bahas di pendahuluan dan pembahasan tadi. Oke. Ada nggak sih Pak Eki standar minimal referensi yang harus kita gunakan kira-kira? Kalau standar sih sebenarnya tergantung ya. Kalau di skripsi itu ada, kalau di pedoman skripsi kan memang ada batasan berapa jumlah artikel yang harus dibaca atau dijadikan referensi, kemudian berapa jumlah buku dan jurnal-jurnal juga ada beberapa standar, tergantung masing-masing jurnal yang menetapkan berapa jumlah referensinya. Sebenarnya nggak terbatas. Semakin banyak literatur kan semakin baik, apalagi literatur yang disajikan adalah literatur terbaru, misalnya 3 tahun belakangan atau 5 tahun belakangan. Paling lama itu biasanya berapa tahun ke belakang Pak Eki? Sebaiknya, idealnya yang kita gunakan sebagai referensi. Kalau bagi saya sih referensi itu selagi teorinya masih up to date atau masih berkembang dan bisa dipakai saat ini sesuai dengan fenomena yang kita bahas, itu ya tidak masalah. Tetapi alangkah baiknya kita mencari literatur itu 5 tahun atau 3 tahun 5 atau 3 tahun terakhir, iya. sehingga Soalnya banyak juga tuh kalau misalkan ketemu mahasiswa lagi bimbingan ya referensinya udah agak-agak 30 tahun yang lalu gitu kan, tahun 90-an gitu kan, kayaknya udah terlalu lama bahkan gitu mereka kan. juga belum lahir ya. Belum lahir gitu kan, mereka ngambil referensi dari situ. Jadi coba ayo cari lagi referensinya ya, kira-kira jangan di atas 10 tahun lah ya Pak Eki ya. Karena perkembangan ilmu itu kan terus berkembang. Iya, dinamis sekali. Sangat jadi dinamis. kalau bisa ya di bawah 10 tahun lah, jangan lebih dari 10 tahun. Kecuali kalau memang teori yang digunakan tidak berkembang gitu. Benar. Ya. Ada tuh kalau di komunikasi gitu ya, ada memang dia teorinya jadul, tidak berkembang, tapi ya memang teori itulah yang digunakan gitu. Itu ada juga sih. Nah, itu kalau untuk kasus-kasus tertentu mungkin masih ya bisa tolerir lah ya Pak Eki ya. Iya benar. Tapi idealnya jangan lebih dari 10 tahun. Ada lagi nggak kira-kira Pak Eki? Cukup sih. Udah itu aja? Itu udah komplit anatomi mulai dari judul sampai ke referensi. Palingan kalau metode referensi itu ada banyak macam, tergantung kita atau tergantung template dan ketentuan juga sih mau gunain yang mana. Yang penting konsisten, mau body note, mau footnote atau end note, itu tergantung. Iya. Jadi jangan sampai bercampur-campur dia, nanti halaman pertama ada body note, halaman kedua ada footnote, jangan gitu ya. Harus konsisten. Footnote ya udah footnote aja, body note ya udah body note aja dari awal sampai dengan selesai gitu. Oke deh kalau gitu cukup kali ya Pak Eki ya. Kita ngobrol-ngobrol seputar karya ilmiahnya kali ini, mungkin next kita bisa bahas-bahas yang lain. Oke, sampai sini dulu Sobat Visip, bye.